Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami sampaikan hasil penelitian kami yang berjudul perilaku hidromekanik campuran, claystone bentonit yang dipadatkan, pengaruh urutan campuran yang dikerjakan oleh Julian Firman Arifin, saya sendiri, dan Muhammad Arsyad. Kemudian tiga orang mahasiswa kami, Muhammad Najmi, Rofif Zaka Ramadan, dan Jane Monica. Penelitian ini dibiayai oleh Universitas Lambung Mangkurat melalui program dosen wajib meneliti tahun 2021. Berikut adalah latar belakang dari penelitian ini, di mana kita ketahui claystone itu umumnya dihindari karena sifatnya yang tidak menguntungkan, terutama ketika dia berinteraksi dengan air, ketika dia berinteraksi dengan udara, ketika dia terbuka, maka claystone akan mudah lapuk dan akan mengalami perubahan kekuatan yang sangat besar. Banyak penelitian yang mempublikasikan contohnya seperti yang ada di presentasi ini. Selanjutnya, pada Banjarbakula Landfill Project itu juga ditemukan lebih dari 8.000 meter kubik claystone, dan itu tidak digunakan, dibuang. Padahal claystone sendiri sebenarnya itu sudah atau dapat direkomendasikan menjadi clay liner. Clay liner untuk lapisan proteksi limbah, tidak hanya limbah domestik, tapi juga sampai limbah radioaktif. Hanya saja kita sudah melakukan uji pada claystone yang ada di proyek Banjarbakula. Untuk claystone yang dipadatkan, itu permeabilitasnya lebih dari 1 kali 10⁻⁶ cm per detik. Nah, ini tidak memenuhi syarat sebagai clay liner. Sehingga pada penelitian dosen wajib meneliti tahun 2020, kami menambahkan bentonit pada claystone tersebut, dan kita berhasil menemukan dengan beberapa formula bahwa permeabilitasnya memenuhi persyaratan. Jadi kedua material yang dicampurkan ini mengandung mineral lempung yang memiliki kemampuan untuk menyerap air. Jadi baik itu claystone maupun bentonit, dua-duanya punya kemampuan untuk menyerap air. Nah, ada indikasi pada penelitian dosen wajib meneliti tahun 2020, kami menemukan bahwa ketika kadar bentonit tinggi, di mana urutan pencampurannya adalah claystone plus bentonit, campur dulu rata, kemudian baru ditambahkan air. Nah, pada kadar bentonit tinggi, itu kekuatan campuran setelah dipadatkan, sampelnya itu kekuatannya berkurang dibandingkan yang lain. Padahal pada kadar bentonit ini tentu permeabilitasnya jauh lebih baik, hanya saja kekuatannya menurun. Nah, oleh karena itu pada tahun 2021 ini kita ingin mencoba apakah pengaruh urutan penambahan campuran tadi, ya, yang semula di tahun 2020 itu claystone dan bentonit yang kami campur lebih dahulu kemudian ditambahkan air, itu kita rubah menjadi claystone dulu dicampur dengan air, kemudian ditambahkan bentonit, dengan harapan seluruh air diserap oleh claystone. Kemudian metode yang lain, bentonit dulu dicampur dengan air, di mana seluruh air itu harapannya diserap oleh bentonit, kemudian baru kita campurkan dengan claystone. Nah, kita juga ingin tahu berapakah persentase optimum dari masing-masing campuran tadi, ya baik itu permeabilitas maupun kuat gesternya. Dan kita tahu bahwa di daerah kita, di daerah rawa,
ada kemungkinan jika kita gunakan di sini dia dapat berinteraksi dengan air asam, ya. Sehingga kita pengen tahu karena dia campuran ini kita campur dengan bentonit yang tentu akan bereaksi dengan air asam. Ini adalah material yang kami gunakan, yaitu bentonit dan claystone, di mana claystone-nya diambil tadi dari Project Banjar Papula. Liquid limitnya adalah sekitar 50,72%, sedangkan bentonit itu 351,71%, sangat tinggi sekali. Dan kita dapatkan bentonitnya secara komersil di pasaran. Kemudian di sebelah kanan itu adalah sampel condition. Jadi initial conditionnya ada kodenya. Jadi tiap-tiap kode itu memberikan makna tersendiri atau arti tersendiri. Ketika claystone-nya ada 100, maka kita beri kode 100C, berarti C adalah claystone. Sedangkan ketika misalnya bentonitnya 5%, maka 5B, B-nya 5, ya 5%. Sedangkan kepadatan yang kita gunakan pada penelitian ini adalah kepadatan optimum claystone, yaitu 16 kN per meter kubik dengan kadar air 50, 15, dan 20. 15% adalah kadar air optimum pemadatan claystone. Jadi ada dry side pada 10% dan ada wet side pada 20% kadar air. Uji yang kita lakukan ada dua di sini, ya, uji permeabilitas dan uji unconfined compression test. Sedangkan pengaruh kadar pengaruh air asam yang kita uji adalah swelling dan volume change, ya, perubahan volume dengan menggunakan odometer. Hasilnya memperlihatkan ini, jadi kalau kita lihat di kurva sebelah kiri itu yang warna abu-abu itu adalah yang bentonit plus air dulu, kemudian kita tambahkan dan claystone. Kemudian yang orange itu claystone plus air plus bentonit, dan yang biru itu adalah claystone plus bentonit plus air. Kita lihat bahwa ternyata metode pencampuran claystone plus air kemudian baru dicampur dengan bentonit itu menghasilkan sampel yang lebih banyak memenuhi persyaratan, yaitu di bawah 1×10⁻⁶ cm per detik. Jadi tidak hanya pada 20% bentonit, juga 15% bentonit itu memenuhi syarat. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengurangi jumlah bentonit yang kita gunakan, yang harganya tidak murah, itu kurang lebih 5% pada metode ini. Lalu kita juga mencoba membuktikan mengapa pada kadar bentonit tinggi dan kemudian kita tambahkan air, itu kekuatannya menjadi berkurang. Ya, ternyata setelah kita lihat memang karena kemampuan bentonit untuk menyerap air itu jauh lebih tinggi daripada claystone. Kita lihat pada grafik ini, pada kadar bentonit semakin tinggi, ya, ini jumlah air di permukaan lempung jauh lebih besar. Ini terlihat dari kurva ini. Nah, kita juga menemukan bahwa metode yang tadi yang menghasilkan pengurangan 5% pada jumlah bentonit, yaitu claystone plus air, kita campurkan dulu baru kita tambahkan dengan bentonit. Untuk kadar air 10%, ini bahkan tidak mengalami penurunan. Seluruh kekuatannya, baik dari 5% bentonit sampai 20% bentonit seluruhnya naik. Sedangkan pada kadar air 15%, ini memang ada penurunan, tapi masih paling tinggi, di mana claystone plus air, kemudian ditambahkan dengan bentonit, itu menghasilkan kekuatan paling tinggi. Lalu bagaimana ketika sampel ini berinteraksi dengan
air rawa atau air asam. Ini hasil uji swelling ya. Hasil uji swelling ternyata kalau dengan air ini seluruh sampel swelling ya. Nah, swelling semakin tinggi bentonitnya, semakin besar swelling. Ya, kalau kita lihat ini 20% bentonit, ini paling tinggi swellingnya. Ya, itu biasa memang kita temukan seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang berinteraksi dengan air asam? Menariknya pada kadar air 20%, di kode 20 ini A adalah air asam, ternyata sampel tidak swelling, malah dia sering ya susut. Ya, ini sangat berbahaya untuk clay liner karena kalau susut berarti dia ada kemungkinan retak. Susut juga akan mengakibatkan pembesaran permeabilitas. Nah, dari kondisi ini terutama pada kadar bentonit kurang dari 15%, ini semuanya bahkan tidak ada yang melebihi kondisi mula-mulanya, semuanya menyusut. Sehingga melihat dari kondisi ini, kita menyarankan, jadi kalau pada tahun 2020 kita menyarankan ini adalah zona di mana baik itu kekuatan dan permeabilitasnya terpenuhi, ya, karena memenuhi persyaratan, kita menyarankan untuk yang ada kemungkinan berinteraksi dengan air asam, maka zonanya menjadi berkurang, yaitu pada kadar air 10 dan 15% saja. Ya, ini khususnya untuk sampel dengan kadar bentonit 20%. Jadi ini adalah kesimpulan yang akan kami sampaikan, bahwa secara umum nilai koefisien permeabilitas yang memenuhi syarat dan menggunakan metode adalah CS atau claystone plus air plus bentonit, yaitu persentase pada kadar bentonit 15 dan 20%, sedangkan metode campuran bentonit plus air plus claystone, kemudian claystone plus bentonit plus air langsung, ini koefisien permeabilitas yang memenuhi syarat dengan persentase kadar bentonit 20% saja. Artinya dengan metode claystone dan plus air, kemudian kita tambahkan bentonit, itu kita sudah dapat mengurangi 5% penggunaan bentonit. Kemudian persentase penambahan bentonit di semua metode campuran telah memenuhi syarat sebagai clay liner, ya, kecuali pada kadar bentonit 5%, kadar air 10 dan 20%, ya, di mana metode bentonit plus air kemudian kita tambahkan claystone tidak memenuhi syarat. Jadi metode penambahan bentonit plus air lebih dahulu itu kita hindari. Kemudian proses mengembang ya terjadi pada kadar air 10 dan 15, sedangkan pada kadar 20 semua tipe penyusutan. Ini untuk tadi sampel yang mengalami atau berinteraksi dengan air asam. Ya, air asam yang kita gunakan ada langsung diambil dari air rawa. Hasil ini kita publikasikan, sudah under review di Jurnal International Journal Communication in Science and Technology dengan judul Volume Change in Compacted Claystone Bentonite Mixture as Affected by the Swam Acidic Water. Kemudian kita sudah presentasikan di International Conference in Sustainable Built Environment (IGSBA) pada tanggal 19 Oktober 2021, dan kita sudah diterima untuk publikasi di IOP, Scopus in Series of Earth and Environmental Science, dengan judul Swelling Characteristics of Compacted Claystone Bentonite. Dan penelitian ini juga dibantu tadi oleh 3 orang mahasiswa dengan 3 topik. Judul penelitian masing-masing adalah tentang permeabilitas, kemudian tentang compressive strength, kemudian yang terakhir tadi tentang pengaruh air asamnya terhadap campuran claystone dan bentonit, dan seluruhnya telah lulus